Nah, sejak kemunculan Boruto 2 Blue Vortex chapter 01 itu, satu nama shinobi yang tampilannya itu diakui super keren selain Boruto itu adalah Mitsuki, teman-teman. Orang itu menarik tak hanya latar belakang, potensi kekuatan, dan juga tekad hidupnya. Tetapi timeskip ini dia mungkin bisa dianggap karakter paling top nih menurut pendapat kita ya. Bahkan saking herannya kemarin kita aja salah mengira jika itu adalah Kode, tapi ternyata itu bukan, itu adalah Mitsuki. Dan siapa sangka dia punya perbedaan yang jelas dengan Kode dengan rambut panjangnya itu menambah kesan pembunuh berdarah dingin. Ngomongin soal Mitsuki, si shinobi elite ini, ia sekarang berada terus di samping orang yang dianggap matahari palsunya Kawaki. Mitsuki memang terkena dampak realita omnipotence, teman-teman. Tapi apakah Mitsuki nanti bakalan punya pemikiran rasional mendalam juga ketika bertemu Boruto nanti? Hal yang sama seperti dilakukan oleh Himawari dalam tekadnya itu. Karena dalam chapter kemarin dijelaskan kepada Mitsuki kala itu gagal menangkap Boruto sang pengkhianat itu karena cakra kespesialan Otsutsuki itu bisa menghilangkannya. Bagaimana nih orang yang sejak hidup sudah menganggap Boruto itu mataharinya itu, kini ia salah satu orang yang menganggap Kawaki adalah Boruto. Oke, baik, yuk kita akan bahas lebih dalam lagi soal super cool Mitsuki Sannin ini. Kita mulai. Ya, nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perubahan fenomenal timeskip ninja super dingin ini, Mitsuki Sannin. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dalam chapter pertamanya kemarin itu memang Mitsuki itu menjadi pembeda dalam ceritanya, teman-teman. Bahkan ia juga bersama dengan Kawaki. Ilustrasinya itu seperti ini. Lalu berganti lagi ke tokoh yang disebut Uzumaki Kawaki dengan penampilan super punkinya itu. Yang menarik ini adalah orang yang di sampingnya, teman-teman, yaitu adalah Mitsuki. Mitsuki luar biasa di sini, tampilan dewasanya itu keren, cakep, dingin, badass, dan juga misterius, semuanya pakai lengkap. Kawaki kemudian berkata nih, "Jangan keluarkan niat membunuhmu seperti itu, Mitsuki. Itu membuatku juga susah bernafas." Lalu Mitsuki berkata, "Aku tahu, tapi bahkan sekarang ini Boruto itu masih mencoba untuk membunuhmu. Dia pun juga memiliki kemampuan Otsutsuki yang sama denganmu. Jadi tidak aneh baginya jika dia memiliki kemampuan untuk menghapuskan cakranya. Sehingga aku pun kehilangan jejak." Mitsuki dengar, "Jika dia datang ke desa, aku akan membaca kehadirannya. Bahkan jika dia bisa lari dari tim Sensoria Manaka, dia tak akan bisa menipu mataku ini. Kau mengerti kan sekarang, Mitsuki?" Nah, disinilah Mitsuki mengatakannya dengan tegas, "Aku hanya ingin melindungimu. Aku pastikan sekarang aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Ya, lakukan terhadap apapun yang kau suka, Mitsuki. Tetapi berkeliaran dan mengikuti seperti ini sungguh menyebalkan bagiku. Lalu saat Mitsuki kaget nih, tiba-tiba itu mereka mendengarkan informasi penting. "Kawaki, kami dari tim investigasi telah menemukan tanda cakran di luar dinding di area timur C." Lalu dengan segera Kawaki terbang itu dan berkata, "Tetap berjaga, aku akan segera ke sana." Mitsuki di sini hanya melihat keanehan dari orang yang dianggap mataharinya itu, Uzumaki Kawaki, dari bawah. Dia hanya berkata seperti ini, "Kau adalah matahari yang menyinari bulan sepertiku. Bukankah ini benar, Kawaki?" Ya, ini memang menarik, teman-teman. Ternyata alasan kenapa Mitsuki kala itu gagal untuk mengalahkan Boruto karena Boruto ini dikatakan berhasil sempat lari dari Mitsuki dan menghilangkan tanda cakranya itu seperti yang sering dilakukan oleh Kawaki. Kita tahu nih bahwa setelah tragedi bersejarah itu dimulai, chapter 79 itu menjadi acuan penandanya di sini. Kala itu Mitsuki berlari ingin mengejar Kawaki, tapi karena Boruto khawatir kepadanya karena Mitsuki kehilangan ketenangan, Sarada kala itu disuruh mengejarnya. Namun tiba-tiba ledakan omnipoten dirilis. Lalu semua ninja akhirnya mengetahui letak keberadaan si pengkhianat Boruto yang mereka anggap adalah Kawaki. Lalu Kawaki mulai dari situ dikenal sebagai Uzumaki Kawaki bagi mereka dan ayahnya dibunuh Boruto tadi. Karena itulah Mitsuki yang mengetahui lokasinya itu langsung berhenti yang membuat Sarada itu terkejut. Ia putar balik dan berlari kemudian diikuti Sarada dengan panik nih. "Apa yang terjadi padamu, Mitsuki?" Ya, itulah prolog kala itu ketika Mitsuki terkena omnipotence. Dari percakapannya dengan Kawaki dalam chapter pertamanya 2 Blue Vortex ini, Mitsuki itu masih menyimpan dendam besar loh ternyata kepada Boruto. Dia bilang, "Akan kupastikan aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Jelas target itu adalah Boruto.
Jika mengingat kala itu, dia pun juga mengatakan hal seperti ini pada Boruto sendiri. Boruto ya, kau sudah benar-benar membuatku sangat jengkel. Dan bam, ledakan Sagemode dengan ular dan tanduk di kepalanya itu dimunculkan lagi oleh Mitsuki. Boruto Sarada itu bahkan shock dengan apa yang dilakukan oleh rekannya itu. Mereka sangat sadar jika Mitsuki berada di mode itu, kekuatan gila-gilaan akan dimunculkan Mitsuki, dan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Lalu Mitsuki cepat bertanya lagi. Aku punya satu pertanyaan untukmu. Apa yang kau perbuat pada Hokage ke-7, Boruto? Saat itulah Boruto benar-benar panik dan keringat dingin melihat ambisi semara itu. Mitsuki bersiap di mode tempur tertingginya Senin mode. Tenang, tenang Mitsuki. Aku bahkan tak mengerti maksud perkataanmu. Apa yang sedang terjadi? Nah, jadi kau tak mau membicarakannya ya? Dan kala itu lihatlah Boruto langsung lompat ke atas ke cabang pohon itu, karena tiba-tiba serangan ular besar dari tanah yang dilakukan Mitsuki sudah dilancarkan. Nah, Sarada yang beneran panik tuh melihat ke arah Mitsuki itu langsung memegang tubuhnya untuk berhenti saat aura Sagemode itu aktif. Mitsuki, tunggu Mitsuki, kau ini kenapa? Nah, by the way teman-teman, saat sekarang ini cerita Boruto memasuki alur barunya itu, dimana karma dan Otsutsuki itu menjadi perbincangan yang sangat menarik nih, dimana seorang Otsutsuki dapat menanamkan karmanya kepada seorang yang disebut sebagai Wada. Dan perubahan Wada atau orang yang memiliki karma dari Otsutsuki ini sangat khas dengan munculnya tanda yang berasal dari karma di tangannya itu yang kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya. Nah, satu lagi yang khas nih teman-teman, dari perubahan seorang yang mempunyai karma ini adalah memunculkan tanduk di kepala mereka, serta seluruh tubuhnya akan diselimuti aura yang berasal dari karmanya itu. Faktanya Mitsuki jika sedang berada di mode Sage-nya itu juga mengalami perubahan layaknya seorang yang mempunyai karma. Mitsuki akan mengeluarkan tanduk di dahinya nih, dan dia juga akan mengeluarkan aura yang sangat besar berwarna hijau yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Bukankah ini menarik jika ia dalam mode tersebut? Sudah dipastikan dia dalam fase terbadasnya. Seperti kala itu nih ketika pengajaran Boruto ketika ia benar-benar sangat marah. Mitsuki mengatakan sekali lagi, kau yang mengabaikan peringatan kami, aku tak bisa lagi menjamin nyawamu Boruto. Lalu mendengar hal itu, Sarada dan Boruto sama-sama terkejutnya tentang apa yang dilakukan oleh Mitsuki. Itulah kenapa insiden masalah itu masih begitu membekas bagi Mitsuki sendiri, karena ia gagal membunuh orang yang berusaha melenyapkan mataharinya itu. Mitsuki, sayangnya dirimu ini terkena realita omnipotence ya. Padahal mataharimu sebenarnya ini ya Boruto, bukannya Kawaki. Nah teman-teman, apakah menurut kalian Mitsuki ini masih punya kesempatan bebas dari omnipotence? Apakah benar Mitsuki ini bisa seperti Himawari atau sedang acting sekarang ini? Susah sih untuk menjawabnya guys. Yang jelas Mitsuki sekarang itu memang terkena efek dari Almighty God tersebut. Jika ia tetap bersama Kawaki, itu akan membahayakan jika bertempur dengan Boruto. Kita tahu sekuat apa dan sespesial apa ninja yang satu ini. Tahu kan, dia tak pernah diragukan lagi potensinya dalam segi apapun. Kehadiran Mitsuki di era Shinobi itu benar-benar sebenarnya menjadi pembeda dalam kisah saganya. Perannya yang krusial, istimewa, ditambah DNA keluarganya yang luar biasa itu, dia benar-benar memiliki peran besar sejak masa lalu maupun time skip to Blue Vortex-nya itu. Dan kelas balik flashbacknya itu membuat semua orang berdetak takjub bagaimana bisa seorang bocah memiliki kemampuan yang secepat itu, sekuat itu. Bahkan Orochimaru merinding ketika Mitsuki itu meledakkan kemampuan energi alamnya, sampai dia meninggalkan Orochimaru nih dan mencari sosok mataharinya Uzumaki Boruto. Nah, Mitsuki itu awalnya adalah rembulan malam untuk Boruto sendiri. Dia bahkan pernah berujar nih, siapapun yang berani untuk mencoba membunuh sahabat terbaiknya Boruto itu, maka dia dengan senang hati akan mengeluarkan kemampuan tertingginya. Nyawa akan dikorbankan Mitsuki nih untuk mataharinya tersebut. Dan Mitsuki yang punya tekad dan jalan ninjanya itu juga mengedepankan kesuksesan misinya ini. Akan sangat berbahaya jika ia dihadapkan pertarungan beneran dengan Boruto nih. Apalagi di fase times ini, orang ini terbilang loyal dengan Boruto. Jika untuk Boruto, ibaratnya kata apapun ia lakukan. Tak seperti ayahnya Orochimaru pada sahabat sekaligus rivalnya yang naik turun hubungan mereka. Mitsuki dengan Boruto ini benar-benar seperti medan magnet nih. Apapun yang dilakukan Boruto akan dirinya bantu. Jika ia menganggap Kawaki adalah Boruto nih, dan Kawaki melakukan perbuatan menyimpang, apakah Mitsuki bisa tetap berpikir rasional atau malah membantunya? Nah, kita tahu bahwa Mitsuki itu adalah sebuah wadah yang juga makar yang sangat besar bagi Orochimaru sendiri. Pasalnya dia itu mencurahkan semua yang dia miliki ke dalam tubuh Mitsuki nih. Sebagai seorang manusia buatan, Mitsuki ini bisa dikatakan sangatlah sempurna karena dia dapat berpikir sendiri dan juga mempunyai tekadnya sebagai seorang shinobi. Selain itu nih, Orochimaru juga selalu memberikan motivasi kepada Mitsuki untuk selalu tegas kepada setiap misi yang dijalankannya.
Masih banyak kemungkinan teman-teman sebenarnya soal Mitsuki yang satu ini. Jika ayahnya Orochimaru tidak terkena omnipotence dan mereka sempat bertemu lagi, bisa jadi loh Orochimaru itu akan membantu menyadarkannya. Dan sekarang Mitsuki menjalankan aktingnya itu seperti yang sering dilakukan oleh ayahnya sendiri. Maybe yes or maybe not. Kita tahu bahwa Orochimaru ini bisa dengan mudah menghilangkan memori ingatan Mitsuki sendiri kan. Dan yang pernah terjadi beberapa kali yang dilakukan untuk Mitsuki. Berkaca dari kasus dahulu nih, Orochimaru itu sangat mengkhawatirkan keadaan dari Mitsuki. Walaupun Mitsuki itu hanyalah seorang manusia buatan dan wadah bagi Orochimaru. Tapi nih pada saat Mitsuki sekarat itu, Orochimaru itu sangatlah mengkhawatirkan Mitsuki layaknya putranya sendiri. Dan Locks yang juga berada di sana pada saat itu berkata seperti ini sebagai validasinya. Kau memang sangat mengkhawatirkan kami ya Mitsuki ya. Nah kala itu Locke berbicara seperti itu teman-teman. Tentu hal ini adalah suatu keajaiban. Karena seperti yang kita tahu nih, Orochimaru di masa lalunya itu merupakan sosok yang sangat kejam dan juga sangatlah bengis. Dan saat itu Orochimaru itu berubah menjadi sosok yang sangat lembut layaknya seorang ayah nih. Bahkan dia itu rela melakukan segala cara demi bisa menyelamatkan putranya tersebut Mitsuki. Lalu apakah di times ini akan ada keajaiban dengan sang rembulan Mitsuki itu dan juga penyelamatan dari Orochimaru jika dia tak terkena omnipotence? Menarik untuk dinantikan kelanjutannya teman-teman. Shinobi ini adalah tokoh yang dianggap desain karakternya time skipnya itu paling cool nih. Nah, sepakat gak teman-teman tentang hal ini? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai perubahan fenomenal time skip ninja super dingin Mitsuki Sanin. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.